Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus diberikannya kepada kita pada hari ini, Senin 17 Februari 2025. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, yang memberikan kemampuan kepada kami memahami firman-Mu. Nyatakanlah itu terus kepada kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 1 ayat 22 hingga ayat 26. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Judul renungan Oasis Fajar, memperlakukan engkau sebagai sahabat. Ayat penekanan pada ayat 24. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Saudaraku, apa yang sebenarnya terjadi ketika pengintai suruhan keturunan dari Yusuf pergi mengintai kota Betel? Mengapa orang yang dijumpai oleh para pengintai ini mau menunjukkan jalan untuk masuk ke dalam kota? Apakah dengan menyapanya? Ataukah kata-kata yang diucapkan oleh mereka tentang menunjukkan kasih setia, sehingga para pengintai ini dapat masuk ke dalam kota dan mengalahkan dengan mata pedang? Ya, jika dilihat dengan sekilas, sepertinya karena para pengintai ini mengatakan bahwa mereka datang untuk memusnahkan seluruh orang-orang yang ada di dalam kota itu, dan dengan tawaran akan menunjukkan kasih setia. Engkau akan selamat jika mau menunjukkan jalan untuk masuk ke dalam kota itu. Dengan demikian, orang ini menunjukkan kemana mereka harus pergi. Sebagian orang ketika mengawali pekerjaan dan mengakhirinya dengan baik, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Kita berpikir, "Oh, mungkin saya ada pendukung di tempat itu, sehingga dengan mudah saya masuk, atau mungkin karena mampu memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan." Kita belajar dari pembacaan ini. Yang membuat pengintai ini berhasil bukan karena pandainya mereka menyapa atau menunjukkan kasih setia,
tetapi karena Allah menyertai mereka. Di awal ayat 22 tertulis, keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Inilah awal keberhasilan pengintai ini dapat mengalahkan orang yang ada di kota itu. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu. Baik itu cara mengintai, menyapa, atau menggerakkan hati orang itu. Bahkan orang itu menjadi sahabat serta membiarkan ia selamat. Keduanya karena Tuhan yang menyertai tindakan mereka. Demikian juga dengan pekerjaan yang kita lakukan, bukan karena kita mampu atau karena lingkungan yang mampu membantu kita, tetapi karena rancangan Tuhan terhadap diri kita yang membuat semuanya menjadi berhasil. Sebuah penegasan, semua keberhasilan yang terjadi dalam hidup kita karena Tuhan yang menyertai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mengingat Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.